Kita akan membahas tentang bagaimana how to become a blogger ya. Walaupun saya sudah punya blog itu udah dari tahun 2007 lah, 2007. Sedangkan blog itu ada tahun 2003. Jadi ya 4 tahun setelah blog itu ada, alhamdulillah saya udah punya blog. Nah, pertama pada hari ini kita akan membahas tentang ini. Oke, learning objektifnya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan layanan surat elektronik berbasis web. Kalau webnya banyak ya, nanti saya akan jelasin web itu apa. Pembuatan form dan dapat membuat blog sebagai sarana promosi kesehatan. Karena ada kaitannya dengan kita sebagai perawat, tapi kita juga nggak boleh hanya mengurusi pasien saja, tidak tahu teknologi, ya tidak tahu website, karena kalau begitu kita akan ketinggalan dari kemajuan yang lain. Oke, ini contoh yang saya buat selama saya di Stikers General Ahmad ya. Ini bukan blog saya yang lama ya, tapi ini saya bikin seminar IKP ya, seminar ikp.blogspot.com ya. Ini saya bikin seminar ikp.blogspot.com. Ini free, gratis banget ya. Tapi tampilannya ya alhamdulillah cukup lumayan lah ya, cukup lumayan. Jadi ketika misalnya ada seminar-seminar IKP, saya informasikan ke sini materinya, link pendaftarannya, menggunakan Google Form dan lain sebagainya, saya menggunakan di sini. Jadi sangat mudah sekali. Ya mungkin teman-teman yang HIMA gitu ya, punya blog HIMA dan lain sebagainya mungkin mengerti ya tentang bagaimana blog ini ya itu sangat bermanfaat. Lalu selanjutnya ini yang saya buat juga namanya Nurse Edu Journal ya. Jadi saya bikin sebuah jurnal itu kemarinnya kita bahas ya, jurnal itu apa? Jurnal itu adalah kumpulan dari berbagai artikel, penelitian, dan saya bikin namanya Nurse Edu Journal. Walaupun ini bentuknya masih platform, isinya sudah ada, tapi saya tutup lagi isinya karena isinya sudah publish di jurnal-jurnal yang lain. Nah ini blog saya, ini bukan blog yang lama tapi ya tahun 2012 mungkin ya. 2012 yang lamanya ada. Pokoknya kalau ketik nama saya blognya ya ada beberapa. Nah ini tampilannya nggak saya rubah-rubah lagi dan saya nggak nulis lagi, belum nulis lagi ya. Jadi isinya ada Twitter saya, ada tulisan saya dan lain sebagainya. Jadi kalau dulu saya hobi waktu saya seperti teman-temannya seusia teman-teman masih kuliah S1, saya hobi banget bikin puisi, hobi banget nulis, sampainya pernah juara juga gitu ya. Tapi sekarang nggak ditulisin lagi. Ya mungkin beda, mungkin suatu saat bisa. Nah ini juga contoh yang lain, jurnal kesehatan Bandung.blogspot.com ya. Ini juga saya bikin. Ini tampilannya ya lumayan lah, sudah cukup ya untuk bentuknya jurnal. Nanti teman-teman bisa rubah-rubah lagi lah kalau misalnya mau. Nah ini kemarin karena ada kuliah dapat ilmu perawatan jiwa, saya bikin lagi tentang pengantarnya, kuliahnya, praktikumnya, daftar hadir mahasiswa, daftar hadir dosen, dan juga modul-modulnya sudah ada di sini. Nah ini yang saya bikin berapa bulan yang lalu, 2 bulan yang Juli saya bikin ini karena dulu website IKP itu belum jalan, belum yang baru seperti sekarang. Jadi saya bikin blogspot, isinya pengumpulan skripsi, visi misi dan lain sebagainya saya bikin buat IKP. Nah untuk teman-teman kalau pengen tahu blogger itu gimana ya, teman-teman bisa ikuti YouTube-nya, ini blogger officialnya ya. Tinggal ketik aja blogger official, nanti akan muncul pembahasan seperti ini, walaupun dalam bentuk bahasa Inggris gitu ya, ada yang bahasa Belanda, tapi teman-teman bisa ganti dengan bahasa Indonesia. Ini linknya saya udah kasih.
Terus ini teman-teman kalau bikin blogger, ini adalah blogger yang pertama kali mempopulerkan atau sebagai perintis blogger itu ya. Ini teman-teman tinggal ketik aja www.blogger.com. Oke, selanjutnya. Nah, saya bahas tentang fitur blogger.com. Walaupun di belakangnya saya bikin cerita sejarahnya, tapi saya jelasin dulu sedikit. Fitur blogger.com itu memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir di-hack dan lain sebagainya. Ya, ini cukup aman. Terus yang kedua dapat digunakan sebagai media untuk menghasilkan uang, baik itu melalui media perikanan, milik Google, AdSense, maupun dan media perikanan lainnya. Jadi semakin banyak yang berkunjung, semakin banyak pendapatan kita. Dengan cara apa? Dengan cara AdSense, ya kayak YouTube, kayak website-website yang lain itu menggunakan AdSense, sehingga semakin banyak yang berkunjung, kita pasang iklan, semakin itu juga kita mendapatkan keuntungan dari situ. Lalu satu akun blogger bisa digunakan untuk membuat hingga 100 blog, bayangkan ya. Jadi saya kalau saya bikin satu email, jadi saya punya email nih, Gmail tentunya, karena blogger itu dia minta Gmail, itu bisa bikin blog beberapa blog. Mau kita hapus lagi boleh, mau kita tambahin lagi bisa. Nanti sedikit aja saya coba tampilkan gimana pertama kali kita bikin blog. Terus selanjutnya, satu blog bisa memiliki hingga 100 penulis. Jadi teman-teman bisa share ke author-author yang lain untuk menulis di situ. Terus dukungan custom domain. Custom domain itu kalau teman-teman tahu, kan tadi misalnya contoh nih yang tadi nah ini namanya domain yang ikpayani.blogspot.com itu domain. Ini domain. Nah, domain ini bisa dirubah, bisa kita beli di Blogger. Jadi blogspotnya kita hilangkan, atau kita mau pilih yang lain, apakah ikpayani.edu.com atau misalnya ac.id dan lain sebagainya, itu bisa. Nah, itu namanya domain. Hati-hati nanti keluar di UAS. Nanti dikasih gambar lagi nih artinya apa. Nah, terus server yang sangat kuat ya. Jadi nggak, misalnya untuk ketika kita misalnya menulis, kita upload di tulisannya di blog, itu nggak akan perlu di restart lagi gitu, karena servernya sangat kuat. Beda sama LMS kita sama student.stickersayani.com .ac.id itu kalau kita masukin materi kayak saya masukin materi gitu, itu harus di refresh dulu sehingga muncul materinya atau tugasnya. Nah, kalau blogger enggak, jadi dia langsung muncul. Selanjutnya ketersediaan tema yang sangat banyak ya, jadi kita bisa tema yang gratis kita bisa pilih ya, dan juga kita bisa berbayar juga bisa. Kalau berbayar semakin bagus lagi gitu. Tapi saya belum pernah nyobain sih berbayar, nyarinya yang gratis, terus saya modifikasi HTML-nya. Lalu dukungan backup dan restore. Jadi kalau ketika kita sudah mengedit atau misalnya membuat tampilan bloggernya itu udah sangat bagus, kita edit sendiri, kita bisa meng-backupnya gitu. Kita bisa mendownloadnya ya menjadi sebuah file ya, nanti terdownload sendiri, dan itu isi-isinya adalah materi-materi kita dan juga kumpulan dari editing HTML kita. Lalu terintegrasi dengan Google Ads dan Google Plus ya, jadi ini berkaitan dengan tadi ya, iklan dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi, and many more. Oke. Terus blogger.com bisa juga diakses dengan blogspot.com, adalah layanan blogging gratis yang pada awalnya diluncurkan oleh perusahaan bernama Vitalites pada tahun 1999. Dan pada tahun 2003 blogger.com diakuisisi oleh perusahaan Google, bayangkan ya. Google itu membeli blogger.com. Ya, banyak yang dibeli ya oleh Google. YouTube juga dibeli loh oleh Google. Kalian tahu nggak? YouTube dibeli sama Google. Nggak ada suaranya.
Enggak, Bapak. Nggak tahu, Kak. Ya nggak tahu. Nah, jadi kenapa sih di Gmail kita, kalau kita punya Gmail, itu di menunya itu langsung terhubung dengan YouTube. Kalau dulu kita kalau pengen bikin YouTube, itu kita harus sign in dulu. Sign in-nya pakai emailnya bebas, mau Yahoo, mau apa gitu. Kalau sekarang enggak. Jadi YouTube udah dibeli sama Google. Jadi ketika kita punya Gmail, kita juga punya YouTube, termasuk Blogger. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya Gmail, beruntung banget karena di dalamnya teman-teman bisa langsung punya Blogger seperti itu. Ya. Terus ini berkembang seiring waktu ke waktu menjadi blogging gratis yang paling banyak digunakan untuk saat ini. Terlebih lagi untuk blogger di Indonesia. Ya, wow. Oke, ini WordPress. Ya, welcome to the world most popular website builder. Ya. Memang WordPress itu yang apa? Yang ibaratnya paling besar gitu ya. Nanti saya jelasin maksudnya gimana. Pokoknya Blogger dan WordPress itu sama-sama sebagai website jasa pembuatan blog. Oke, saya ulangi lagi bahwa Blogger dan WordPress adalah jasa pelayanan pembuatan blog. Oke. Dan WordPress ataupun Blogger itu membuat juga website. Ya. Jadi kalau kita pengen punya website, kita bisa daftar atau kita bisa beli di wordpress.com ataupun di blogger.com. Kalau WordPress itu lebih apa ya? Lebih menurut saya sih lebih kompleks ya. Lebih kompleks, jadi tampilannya itu udah banyak banget yang harus kita apa? Misalnya kalau kita pengen tambah video, WordPress itu punya fitur-fitur yang lebih banyak dibandingkan Blogger, intinya gitu. Apakah saya punya WordPress? Punya ya. Tapi saya tadi nggak ditampilinnya, mungkin belum sempat nanti. Nah, WordPress yang dimaksud sebagai platform blogging di sini adalah wordpress.com, ya. Bukan wordpress.org. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya kalau WordPress yang kita jelasin sekarang berkaitan dengan blog, kita pakai wordpress.com. Sedangkan kalau yang berbayar, misalnya kita bikin website nih berbayar, www, ya, maka gunakan wordpress.org atau organisasi lah. Nah, wordpress.org seringkali dianggap sebagai salah satu website platform blogging, padahal itu merupakan pembuatan website. Kalau wordpress.com itu pembuatan blog gitu. Oke. Terus selanjutnya pengertian dari blog itu apa sih? Nah, blog itu dari kata web blog. Jadi kalau teman-teman blog itu awal katanya dari mana sih? Nah, itu dari web blog. Jadi sebut aja blog. Adalah bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web. Oke, jadi beda dong sama Instagram. Kenapa beda? Karena Instagram pertama dia lebih banyak gambar-gambar dong dibandingkan tulisan. Sedangkan kalau blog itu lebih banyak tulisan dibandingkan gambar. Kan banyak ya Instagram cuma isinya foto-foto aja kan, nggak ada tulisan. Cuma hashtag misalnya gitu. Nah, kalau blog itu lebih banyak tulisan. Jadi kayak misalnya kita menceritakan sebuah diari kita menceritakan sebuah makalah yang sudah kita bikin, kita menceritakan sebuah penelitian, kita menceritakan tentang kehidupan kita, penelitian kita, dan lain sebagainya. Terus tulisan-tulisan ini seringkali dimuat dalam urutan isi terbaru dahulu sebelum diikuti isi yang lebih lama. Jadi kayak ibaratnya koran gitu ya. Kita baca koran, ini edisi edisi elektroniknya. Terus situs web seperti ini biasanya dapat diakses oleh semua pengguna internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut. Jadi bebas. Ada yang ngebahas tentang traveling di dalam blognya, ada yang ngebahas tentang kampusnya. Itu salah satu tugas kita nanti. Terus juga menceritakan tentang pengalaman-pengalamannya dan lain sebagainya, atau puisi. Saya punya WordPress isinya puisi semua.
makanya saya nggak tampilin. Isinya puisi saya. Oke, terus selanjutnya, kita balik ke tadi ya, pengertian tadi. Website itu apa sih? Website itu ada situs web. Bisa dikatakan sebagai induk atau pemilik utama untuk semua halaman yang terdapat di internet. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa blog adalah bagian dari website. Blog itu apa? Blog itu adalah bagian dari website. Website yang menyediakan layanan pembuatan blog ini disebut sebagai website platform blogging. Jadi blogger.com dan juga wordpress.com itu adalah platform blogging. Ya, jadi kalau kita pengen punya website yang di dalamnya ada blognya, maka teman-teman bisa buka di blogger.com atau wordpress.com. Ya, blog juga mempunyai fungsi yang sangat beragam, dari sebuah catatan harian, terus juga media publikasi dan sebuah kampanye politik juga bisa dijadikan, ya, kalau kampanye. Terus juga program-program media dan perusahaan-perusahaan juga bisa, misalnya atau jualan, ya. Saya jualan kickers atau jualan sepatu, jualan topi, jualan apa, bisa teman-teman bisa di blog atau di website tersebut. Terus juga situs-situs web yang saling berkaitan berkat blog atau secara total merupakan kumpulan blog, sering disebut sebagai blogosphere, ya. Nah, jadi kalau kumpulan total, kumpulan blog sering disebut sebagai blogosphere. Jadi istilahnya blogosphere itu apa sih? Kumpulan dari berbagai blog, namanya blogosphere. Nah, bila mana sebuah kumpulan gelombang aktivitas, informasi, dan opini yang sangat besar barangkali muncul untuk beberapa subjek atau sangat kontroversial terjadi dalam blogosphere, maka hal itu sering disebut sebagai badai blog atau namanya blogstorm. Gak ngerti ya? Ya, jadi intinya kalau kita punya blog yang banyak nih, gitu, kayak ibaratnya Facebook lah gitu ya. Kita ngetik terus banyak yang nge-tweet, Twitter ya. Banyak yang nge-repost gitu kan, banyak repost. Nah, semakin banyak itu menjadi badai blog maksudnya. Jadi semakin banyak, jadi tulisan kita tuh banyak di repost oleh orang, nah itu namanya badai blog. Nah, ini adalah sebuah gambar untuk lebih paham teman-teman tentang apa itu website, ya, apa itu halaman internet, apa itu internet. Nah, ini yang di bawah ini adalah internet. Jadi kita sedang menggunakan internet. Di dalam internet itu ada website. Nah, website ini yang tadi teman-teman misalnya student.stikesayani.ac.id itu website. Nah, di dalam website itu ada halaman website. Halaman websitenya apa, Pak? Misalnya teman-teman pas buka login masuk kan ada gambar itu namanya halaman website. Tadi halaman website itu macam-macam kan, ada tentang misalnya untuk KRS, untuk melihat mata kuliah, untuk melihat penugasan, untuk melihat materi, itu namanya halaman-halaman website. Selanjutnya ini ya, contoh yang lain lagi. Tadi dalam internet ya itu ada website ya. Nah, website platform blogging ini kayak blogger.com, kayak wordpress.com. Ini ya berada di posisi di sini. Tadi dalamnya itu kita bisa membuat beberapa blog. Jadi kita bisa beli, atau kita bisa bikin blog. Jadi website platform blogging ini banyak banget blognya gitu. Karena kita bikin dari situ. Terus di dalam blog ini ada halaman-halaman website. Ya. Terus selanjutnya, ini ibarat yang cara mudahnya. Cara mudahnya, kalau kota itu ibarat internet. Nah, dalam kota itu ada bank, ada mall. Ya. Di bank itu ada bangunan yang lain kan, ada ruangan-ruangan tertentu. Mall juga kan ada toko apa. Nah, internet juga sama. Kalau yang mall itu Blogger, kalau yang bank itu paypal.com. Maksudnya gimana, Pak? Kalau blogger.com itu mall itu free. Teman-teman free kan masuk ke mall? Ya free, Pak, tapi bayar parkir. Enggak ya. Pokoknya kalau teman-teman masuk ke mall kan free, gratis. Jadi teman-teman
bisa masuk mengunjungi blog-blog atau kita punya ibaratnya mengunjungi lah gitu, kita gratis kayak mall. Nah, kalau paypal.com itu ibaratnya banknya. Jadi kalau kita pengen membuat website secara berbayar itu namanya paypal.com. Nah, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa website adalah jenis halaman web yang berdiri dan memiliki mesin sendiri, sedangkan blog adalah halaman web yang merupakan salah satu bagian dari sebuah website atau tidak berdiri sendiri. Jadi kalau nggak ada website nggak akan mungkin ada blog. Tapi kalau maaf nih salah. Kalau ada blog udah pasti ada website. Tapi kalau ada website belum tentu ada blog. Gitu. Oke, gitu ya. Thank you, blogger. Thanks. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya sekian. Gitu materi singkat dari saya tentang blog. Saya coba share screen dulu tentang tadi penjelasannya tadi sedikit. Terlihat Google-nya? Iya, Bapak, terlihat. Terlihat, Bapak. Teman-teman, karena saya udah punya, jadi dia otomatis masuk ke, jadi teman-teman klik blogger.com nanti, ini karena saya udah punya, jadi saya masuk sini. Teman-teman, banyak ya. Kalau saya klik ini, ada bloggernya beda lagi. Nah, ini yang maksud saya bilang, bisa teman-teman nambah lagi blognya nih, kan? Blog baru, bikin blog lagi, satu akun ini, teman-teman bisa nambah banyak blog. Gitu. Ini sangat mudah banget ya. Nah, sekarang kalau tampilan baru kalau teman-teman belum punya, teman-teman ketik aja blogger, ya ada blogger.com. Nah, nanti masuk ke sini nih ya. Sudah masuk ke sini. Lihat. Nah, kalau teman-teman sudah masuk ke sini, teman-teman tinggal klik aja nih, create your blog. Pak, mohon maaf, Pak. Apa? Tampilannya gelap? Bapak tampilannya masih di Google. Tampilannya masih di pencarian Google. Oh, gitu. Sekarang? Nah, iya, Pak. Sudah berubah, Pak. Udah, Pak. Sudah, saya balik lagi ya ke sini. Saya harus share yang mana? Share dulu. Share. Oke, masuk ya. Blogger.com. Jadi teman-teman ketik blogger.com nanti muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini. Baru teman-teman create your blog. Teman-teman klik create your blog. Nah, nanti masuk ke sini. Jadi langsung masuk ke Google. Ya, masuk ke Google. Karena tadi saya bilang blogger.com itu sudah dibeli oleh Google. Nanti teman-teman tinggal masukkan email teman-teman. Ya. Atau create account juga bisa. Nah, nanti kalau sudah masuk, ya teman-teman
teman-teman akan masuk seperti ini contoh tampilannya. Contoh tampilannya seperti ini. Sudah. Oke, jadi kalau udah masuk seperti ini, ya, teman-teman bisa posting macam-macam, jadi langsung posting baru, statistik, komentar, penghasilan dan lain sebagainya. Saya sudah kasih ini ya, kasih link di LMS teman-teman di student di materi itu tentang cara pembuatan blog dari awal sampai akhir karena cukup lumayan lama ya. Jadi teman-teman kalau sudah masuk sini, teman-teman bisa ngedit, terutama misalnya temanya bisa dirubah-rubah. Terus juga teman-teman juga kalau pengen lihat blognya tinggal ke sini lihat blog. Tampilannya Pak. Bapak masih di tampilan. Masih pause ya. Oh iya. Oke. Saya salah lagi. Nah, kalau misalnya udah masuk, contoh ya masuk. Ya, teman-teman bisa bikin halaman seperti ini. Kalau WordPress ini contoh WordPress yang saya bikin, tapi belum saya udah lama sih, tapi belum diedit lagi. Ini WordPress. Cuma tugasnya teman-teman bikin di blog aja ya, nggak di WordPress. Jadi biar sama semua. Seperti ini atau yang sini kan. Contoh yang saya bikin juga tentang seminar di kafe. Teman-teman bisa masukin jam, gitu, tanggal. Ya, ini temanya pakai tema yang lain. Ini juga bisa jadi kalau kita klik ini, dia akan masuk ke situs yang lain atau website yang lain. Ini contoh, ini juga bisa masukin materi-materi di dalamnya udah ada materi. Jadi kalau kita klik langsung download. Langsung masuk ke Drive Google atau Google Share ya. Nanti kita bisa download. Teman-teman harus praktek ya. Pokoknya teman-teman praktek. Materinya cuma sedikit dari saya seperti itu. Jadi teman-teman masuk ke blog dulu, nanti sign in ya. Sign in, teman-teman masuk aja bikin blogernya. Nanti kalau sudah masuk ke blogger, tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Kalau di dalamnya ini, maaf ya, tampilannya masuk seperti ini. Dan ini teman-teman bisa bikin blog banyak ya. Misalnya satu akun ini bisa bikin blog lagi. Banyak blog ya. Jadi isinya mau tentang apa, terus temanya mau dirubah juga bisa. Seperti itu. Ini kayak contoh yang lain.
Nah, ini contoh misalnya. Saya rubah, misalnya bentuknya kayak gini awalnya ya. Terus saya rubah lagi temanya. Temanya tinggal teman-teman klik tema. Nanti akan masuk bebas, teman-teman memilih yang mana, misalnya milih yang ini, tinggal klik aja. Klik ini, nanti di bawahnya ada tulisan terapkan. Nanti di sini akan berubah. Bentuknya akan seperti ini. Ya. Terus ini untuk kalau kita ngisi postingan di sini. Postingan, teman-teman tinggal tambah aja. Di sini ada klik postingan baru, tinggal klik postingan baru. Teman-teman ngisi misalnya judulnya apa. Teman-teman ngisi terus sini bisa teman-teman masukin video ya, sekarang gambar dan lain sebagainya, bisa terus publikasikan. Nah, ini udah masuk ya, dan nanti kita lihat dari sininya udah ada contoh ya. Jadi teman-teman tugasnya adalah membuat blogger seperti ini, tampilannya dibikin semenarik mungkin, yang bagus banget gitu ya. Bagus banget, mungkin ada ininya tuh, tampilan seperti ininya. Terus jangan lupa teman-teman cantumkan juga di dalam sini ada foto teman-teman ya, foto yang pembuat blognya gitu teman-teman, cantumkan juga di sini pembuat blog. Tampilannya kan bisa berubah-ubah ya, tuh ada yang mungkin seperti ini, backgroundnya di belakang seperti ini, tulisan saya, Twitter saya, bisa tampil pakai foto juga. Nah ini tulisan blogspot saya itu yang tahun 2010. Bentuknya beda-beda. Terus ada tulisan yang lama lagi yang nah ini yang WordPress buat aja. Ini ada puisi. Oke, tapi tugasnya teman-teman bikin blog ya, bukan WordPress. Bikin blog karena itu paling mudah. Teman-teman tinggal pakai Gmail aja. Perlu satu kelompoknya maksimal 10 orang. Kurang dari 10 nggak jadi masalah. Yang penting teman-teman bikinnya per kelompok. Tugasnya temanya tentang profil IKP Siti Kesamatiani. Teman-teman mau nambahin apapun juga bebas. Teman-teman mau bikin tentang kelas teman-teman, angkatan teman-teman. Terus di dalamnya juga mungkin mau menceritakan dosennya, misalnya Pak Iswandi atau saya gitu ya, ditampilkan di dosen kami gitu dan lain sebagainya, silakan aja. Terus juga boleh misalnya mencantumkan materi-materi yang kemarin, misalnya PowerPoint dan lain sebagainya tentang materi-materinya. Pokoknya bikin semenarik mungkin dan sebagus mungkin. Nanti yang paling bagus dari kelas teman-teman saya akan post di websitenya IKP. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mau Pak, mau bertanya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Indri Fitriani. Bapak mau bertanya, kalau misalkan ada orang lain yang mengunjungi website kita, apakah terlihat di kitanya gitu? Siapa aja yang mengunjunginya? Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, si blogger itu bisa nggak sih di privasiin? Jadi semua kan kalau blog kan
semua orang bisa mengakses kan, bisa melihat. Nah, bisa nggak sih kalau blog nggak dipublikasikan gitu? Bisa nggak? Oke. Mungkin cukup seperti itu. Oke, terima kasih banyak Indri ya. Jadi jawabannya adalah pertama, kalau ada yang berkunjung ke website kita, itu kita nggak bisa lihat dari mananya, ya, dari mananya. Misalnya ini kunjungannya dari mana, siapa gitu, historinya bagaimana, nggak ada. Kecuali kalau dia ngirim komentar. Ya, jadi kalau dia kirim komentar, nah itu kita bisa kelihatan dia berkunjung ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalnya misalnya website itu private nih, ya, private. Yang saya tahu adalah kalau untuk blogger itu nggak ada private, jadi terbuka, ya websitenya terbuka. Nah, kalau yang private itu ada namanya istilahnya web home ya, web home base. Kalau web home base itu jadi kita punya ID website ya, yang 154 bla bla bla, yang ID seperti itu. Nah, itu hanya bisa dibuka oleh kita. Ya, jadi nggak publish ke luar. Terus juga, soalnya saya pernah ngelakuin. Jadi saya bikin jurnal. Jadi kemarin saya bikin jurnal. Jurnalnya itu menggunakan OJS namanya. Jadi ada program gitu OJS, saya download. Terus udah pakai OJS, terus saya masukin ke HTML. Jadi HTML-nya itu saya bikin sendiri, pakai kode 15 berapa gitu ya. Dan itu hanya bisa dibuka oleh kita dan juga akses, kalau kita memberikan akses itu kepada orang lain. Yang 15 berapa, yang banyaknya itu. Gitu. Nah, tetap aja karena kita butuh internet. Jadi karena kita butuh internet, kalau kabelan sih bisa ya, misalnya komputer saya pakai kabelan terus ke komputer orang lain gitu, ke teman-teman berapa orang, itu dia bisa langsung koneksi. Tapi kalau misalnya pakai internet, misalnya saya di sini, misalnya teman saya ada di kampus, misalnya di Cimahi misalnya gitu ya, nah itu harus pakai internet, jadi nggak bisa pakai kabel kan, jadi pakai internet. Maka itu ada layanan jasanya sih, bayar lagi gitu ya, internet itu bayar lagi. Nah, saya pernah coba, tapi pakai yang gratisannya, jadi bisa waktunya hanya 10 menit. 10 menit, jadi tolong dong ngeliatin. Nah, itu bisa gitu. Orang lain nggak bisa lihat, cuman yang kita beri akses aja yang bisa lihat. Seperti itu. Cukup jelas ini? Terima kasih. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Iya. Silakan yang lain. Ada pertanyaan sebelum kita tutup dan teman-teman mengerjakan? Ya, gimana? Kalau pembuatan yang domainnya blogger.com kan misalkan tadi IKPAyani blogger.com. Iya. Nah, kalau misalkan pengen IKPAyani ACID gitu, Pak. Oke. Ada lagi? Ilham? Cukup, Pak, cukup. Oke, sip. Ya, pertanyaan bagus ya. Saya screen dulu. Di sini di dalam blog ini nanti ada teman-teman di setelan. Nah, di bawah sini ada namanya di domain custom. Nah, teman-teman tinggal beli domainnya di domain. Nanti teman-teman tinggal milih, ada harganya juga, sebulannya atau setahunnya berapa puluh ribu. Termasuknya kan ke Google Domains kan, karena blogger sudah dibeli sama Google. Kita tunggu ya. Google Domain. Misalnya ini ya contoh aja. Pengen ganti jadi .com, kepratanupi.com, harganya 165.000 per tahun. Kepratanupi.net, harganya 165.000 per tahun. .org, info, bis, banyak. Kita ada harga-harganya.
.ac.id, .net, info, bis, ya, dan lain sebagainya. Ya, caranya seperti itu. Nanti teman-teman beli, misalnya, nanti masukin pakai kartu kredit sih, pakai kartu kredit. Tinggal check out di sini ya. Seperti itu caranya, Ilham. Bisa kita juga bisa ngedit misalnya dot apa misalnya, kita juga boleh misalnya dot ilham misalnya, perawatan UPI dot ilham misalnya gitu, perawatan Ayani dot ilham, itu bisa. Oh ya. Jadi berbayar gitu ya Pak? Tapi berbayar, nggak bisa gratis. Oh siap. Oke. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi yang lain? Ada Bapak. Oke, silakan. Siapa? Bapak ingin bertanya, nama Ajni. Bapak kan kalau yang biasanya yang paling sering dibuka atau dibaca gitu. Nah, gimana caranya biar itu yang kita buat ya munculnya paling atas? Oh, munculnya paling banyak gitu ya? Iya. Muncul yang paling pertama, misalnya pas kita lagi searching, terus muncul yang paling pertama. Gitu Pak, makasih. Oke, sama-sama. Jadi, cara yang paling cepat teman-teman jadi urutan yang pertama adalah teman-teman harus banyak share. Share ke teman-teman. Jadi minta tolong ke teman-teman, tolong dong buka website saya, tolong dong buka website saya. Ada yang paling cepat lagi juga berbayar. Jadi ada yang manual itu kita tolong dong kunjungin website saya, tolong dong kunjungin blog saya gitu. Ada yang berbayar. Kalau yang berbayar kita bayar ke Google-nya. Nanti ada namanya Google Ads ya gitu ya. Nanti bayar, nanti dia yang ngeposting sendiri. Jadi ketika misalnya orang lain lagi buka Google, nanti ada iklan. Atau kita lagi di YouTube misalnya, YouTube tiba-tiba iklannya iklan kita. Karena YouTube itu ternyata Google itu merekam semua aktivitas kita. Itu yang orang-orang nggak pernah tahu ya. Ternyata Google itu merekam semua aktivitas kita. Jadi kalau misalnya kita sering bukanya Shopee misalnya, suka lihat belanja tas, sepatu gitu. Nanti iklan-iklannya akan seputar itu. Gitu. Kalau kita misalnya bukanya tentang ceramah-ceramah misalnya kayak gitu, ngaji-ngaji, nanti iklannya akan tentang itu juga. Nah, jadi kita yang paling sulit itu adalah bikin kontennya. Jadi kita pengen membuat blog itu kontennya tentang apa sih? Kan YouTube juga kan yang paling susah itu kontennya tentang apa sih biar orang lain membacanya menarik dan lain sebagainya. Nah, jadi sarannya itu kalau kita misalnya mau yang generik itu yang alami, yang manual ya, kita share ke orang lain untuk dibaca atau dikunjungi. Kita juga bisa menggunakan medsos yang lain, misalnya kita share di Instagram, kita share di YouTube, kita share di WhatsApp, Telegram dan lain sebagainya. Tolong dikunjungi dong website saya seperti itu. Nanti kalau banyak yang berkunjung secara manual, maka kita akan menjadi urutan yang pertama ketika kita klik tentang misalnya Ayah Ahmad Yani misalnya. Seperti itu. Oh gitu ya Pak, makasih Bapak. Oh ya, terus tips yang lain adalah teman-teman coba share-nya di Facebook. Ternyata Facebook itu menurut data yang saya baca, Facebook itu adalah urutan yang paling pertama. Jadi yang paling banyak dikunjungi itu salah satunya Facebook. Bukan salah satunya, tapi yang paling terbanyak itu Facebook. Jadi kalau teman-teman share sesuatu, share-lah di Facebook. Dan juga harinya hari Kamis. Begitu, karena hari Kamis itu paling banyak yang berkunjung. Oke, ada lagi? Ada yang bertanya lagi? Oke, cukup. Ya, nggak ada bertanya. Alhamdulillah, nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih banyak. Nggak tahu kalau di student.stickersayani.ac.id itu udah ada linknya belum? Link cara membuat blog. Karena saya sudah masukin di situ.
Ada yang udah lihat? Oke, kalau misalnya belum lihat, nanti teman-teman lihat ya, ada link YouTube-nya, nanti materi juga saya upload di situ. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan hari ini. Tetap semangat, bikin blognya yang bagus, maksimal dikumpulinya hari Minggu depan ya, jadi tenang aja, masih ada waktu. Dan saya yakin dengan 10 orang ataupun misalnya dengan kelompok, websitenya akan lebih mudah dan lebih cepat selesai. Oke, terima kasih banyak. Kita tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih ya, teman-teman luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.